Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menampilkan hasil presentasi kami dengan judul Pergeseran dan Pemetahan Bahasa dengan anggota Anggra Nugraha dengan NIM 200170886. Yang kedua yaitu Fatmawati Nur dengan NIM 200179092. Yang ketiga yaitu Intan Oktaviani dengan NIM 200179095. Yang keempat adalah Siti Nurhanifah dengan NIM 200177071. Dan saya sendiri Wafiatul Ahdi dengan NIM 200177080. Baiklah, materi pertama yang akan dibacakan oleh Anggra Nugraha. Kepada Anggra dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama yaitu pergeseran bahasa. Yang A, pengertian pergeseran bahasa. Pergeseran bahasa atau language shift merupakan fenomena sosiolinguistik yang terjadi akibat adanya kontak bahasa atau language kontak. Pergeseran bahasa menyangkut masalah penggunaan bahasa oleh sekelompok penutur yang bisa terjadi sebagai akibat perpindahan dari suatu masyarakat tutur ke masyarakat tutur lain. Apabila seseorang atau sekelompok penutur pindah ke tempat lain yang menggunakan bahasa lain dan berinteraksi dengan masyarakat tutur di wilayah tersebut, maka akan terjadilah pergeseran bahasa. Kelompok pendatang umumnya harus menyesuaikan diri dengan menanggalkan bahasanya sendiri dan menggunakan bahasa penduduk setempat. Jika berkumpul dengan kelompok asal, mereka dapat menggunakan bahasa pertama mereka, tetapi untuk berkomunikasi dengan selain kelompoknya, tentu mereka tidak dapat bertahan untuk tetap menggunakan bahasanya sendiri. Sedikit demi sedikit bahasa harus belajar menggunakan bahasa penduduk setempat. Menurut Fasol, pergeseran dan pemertahanan bahasa merupakan hasil dari proses pemilihan bahasa dalam jangka waktu yang sangat panjang. Pergeseran bahasa menunjukkan adanya suatu bahasa yang benar-benar ditinggalkan oleh komunitas penuturnya. Hal ini berarti bahwa ketika pergeseran bahasa terjadi, anggota suatu komunitas bahasa secara kolektif lebih memilih menggunakan bahasa baru daripada bahasa lama yang secara tradisional biasa dipakai. Pergeseran bahasa umumnya mengacu pada proses pergantian suatu bahasa dengan bahasa lain dalam repertoire linguistik suatu masyarakat. Pergeseran bahasa menyangkut masalah penggunaan bahasa oleh seorang penutur atau sekelompok penutur yang bisa terjadi sebagai akibat perpindahan dari suatu masyarakat tutur ke masyarakat tutur lain. Yang B, faktor pendorong pergeseran bahasa. Ada banyak faktor yang menyebabkan pergeseran dan kepunahan suatu bahasa. Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan di berbagai tempat di dunia, faktor-faktor tersebut seperti loyalitas bahasa, konsentrasi wilayah pemukiman penutur, pemakaian bahasa pada ranah tradisional sehari-hari, kesinambungan peralihan bahasa ibu antar generasi, pola-pola kedewibahasaan, mobilitas sosial, sikap bahasa, dan lain-lain. Menurut Romain, faktor-faktor itu juga dapat berupa kekuatan kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas, kelas sosial, latar belakang agama, dan pendidikan. Hubungan dengan tanah leluhur atau asal, tempat kemiripan antara bahasa mayoritas dengan bahasa minoritas, sikap kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas, perkawinan campur, kebijakan politik pemerintah terhadap bahasa dan pendidikan kelompok minoritas, serta pola pemakaian bahasa. Berdasarkan uraian di atas, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran bahasa dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang A, faktor ekonomi. Faktor ekonomi, sosial dan politik masyarakat memandang adanya alasan penting untuk mempelajari bahasa kedua, dan mereka tidak memandang perlu adanya mempertahankan bahasa etnisnya. Semua itu untuk tujuan meningkatkan ekonomi, status sosial, atau kepentingan politik. Salah satu faktor ekonomi itu adalah
industrialisasi yang kadang-kadang bergabung dengan faktor migrasi. Kemajuan ekonomi kadang-kadang mengangkat posisi sebuah bahasa menjadi bahasa yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Bahasa Inggris misalnya menjadi minat banyak orang yang menguasai dan kalau perlu meninggalkan bahasa pertama. Yang B, faktor demografi. Letak daerah baru yang jauh dari daerah asal bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya pergeseran bahasa. Hal ini disebabkan kelompok-kelompok pendatang akan mengadakan asimilasi dengan penduduk setempat agar mudah diterima menjadi bagian masyarakat setempat. Yang C, sekolah. Sekolah sering juga dituding sebagai faktor penyebab bergesernya bahasa ibu murid. Karena sekolah biasanya mengajarkan bahasa asing kepada anak-anak. Anak-anak ini kemudian menjadi kedwibahasaan. Padahal kedwibahasaan seperti kita ketahui mengandung risiko bergesernya salah satu bahasa sekolah pada zaman Belanda. Di Indonesia kadang-kadang tidak mengizinkan pemakaian bahasa daerah. Bahasa pengantar harus dengan bahasa Belanda. Yang D, migrasi. Salah satu faktor itu adalah migrasi atau perpindahan penduduk yang bisa berwujud dua kemungkinan. Pertama, kelompok-kelompok kecil bermigrasi ke daerah atau negara lain yang tentu saja menyebabkan bahasa mereka tidak berfungsi di daerah baru. Prasyarat nyata bagi pergeseran bahasa adalah kedwibahasaan, tetapi banyak masyarakat dwibahasa diglosianya benar-benar stabil. Barangkali tanda awal pergeseran adalah bergeraknya satu bahasa ke dalam ranah yang semula memakai bahasa lain. Baiklah, mungkin hanya sampai situ pembacaan materi dari saya. Saya lanjutkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anggra Nugraha. Maka akan dilanjutkan oleh Fatmawati Nur. Pada Fatma dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan, yaitu yang C, proses pergeseran bahasa. Dapat dilihat pada diagram di atas, pada kotak pertama, pada imigran itu masih bermonolingual dengan bahasa ibunya. Ini tentu terjadi ketika mereka baru saja datang, dan beberapa tahun setelah itu, selanjutnya, setelah beberapa lama, seperti digambarkan pada kotak kedua, mereka sudah menjadi bilingual bawahan bahasa ibu dan bahasa Inggris, di mana bahasa ibu masih lebih dominan. Pada kurun waktu yang berikutnya, mereka seperti digambarkan pada kotak ketiga, bilingualisme mereka sudah menjadi setara. Artinya, penggunaan bahasa Inggris sudah sama baiknya dengan penguasaan bahasa ibu. Selanjutnya seperti yang digambarkan pada kotak keempat. Mereka menjadi bawahan kembali, tetapi dengan penguasaan bahasa yang berbeda. Kini penguasaan bahasa Inggris jauh lebih baik daripada penguasaan terhadap bahasa ibu. Akhirnya seperti yang digambarkan pada kotak 5, mereka menjadi monolingual bahasa Inggris, bahasa ibu, atau bahasa leluhur telah mereka lupakan. Yang D yaitu contoh pergeseran bahasa. Togar dan Sahat, dua orang mahasiswa di Malang yang berasal dari Sumatera Utara, ketika pertama datang di Malang, mereka sedikit pun tidak mengerti bahasa Jawa. Maka keduanya terpaksa menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Teman-teman kuliah, sepemondokan, dan tetangga-tetangga, serta orang-orang lain berbahasa Jawa. Keduanya pun mencoba sedikit demi sedikit belajar berbahasa Jawa. Pada mulanya, mereka berbicara bahasa Jawa dengan aksen Batak. Tetapi lama-kelamaan, aksen Batak semakin berkurang. Maka sesudah 2 tahun berada di Malang, keduanya lebih biasa berbahasa Jawa dalam setiap keperluan, kecuali di mana diperlukan menggunakan bahasa Indonesia. Akhirnya mereka berdua pun hampir tidak pernah lagi menggunakan bahasa ibu mereka, lebih-lebih di tempat umum. Maka di sini telah terjadi pergeseran bahasa. Kedudukan bahasa Mandailing mereka, meskipun bahasa pertama telah tergeser oleh bahasa Jawa dan bahasa Indonesia.
Bahasa Jawa digunakan dalam situasi tidak formal, sedangkan bahasa Indonesia digunakan dalam situasi formal. Yang selanjutnya yaitu permatahanan bahasa. Yang A, hakikat pemertahanan bahasa. Pentingnya bahasa kini semakin disadari oleh masyarakat di dunia. Hal ini terutama diperlukan oleh kenyataan bahwa banyak bahasa di dunia, terutama bahasa ibu atau bahasa daerah, yang mengalami pergeseran dan bahkan keberadaannya terancam punah. Fenomena ini terjadi pula di Indonesia seperti yang diinformasikan di dalam Kompas 14 Februari 2017 bahwa sebanyak 726 dari 746 bahasa daerah di Indonesia terancam punah dan hanya 13 bahasa daerah yang memiliki jumlah penutur di atas 1 juta, yaitu bahasa Jawa, Batak, Sunda, Bugis, Madura, Minang, Rejang Lebong, Makassar, Banjar, Bima, dan Sasak. Keberadaan bahasa dalam kehidupan manusia mempunyai peran yang sangat penting. Namun, hal itu terkadang kurang begitu dipahami oleh penuturnya, sehingga tidak terasa sebuah peradaban dapat diubah dengan keberadaan suatu bahasa. Disinilah faktor penutur bahasa menentukan keberadaan suatu bahasa di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan dalam masyarakat yang bilingual atau multilingual, ada kemungkinan bahwa kebilingualan atau kemultilingualan itu lestari. Pemertahanan bahasa menyangkut masalah sikap dan penilaian terhadap suatu bahasa untuk tetap menggunakan bahasa tersebut di tengah-tengah bahasa lainnya. Pemertahanan bahasa lazim didefinisikan sebagai upaya yang sengaja untuk mempertahankan penggunaan bahasa tertentu di tengah ancaman bahasa yang lain. Pemertahanan bahasa berhubungan dengan perubahan bahasa, peralihan bahasa, dan kematian bahasa. Dalam Foizi 2008 menjelaskan bahwa ketika sebuah komunitas bahasa tidak mampu mempertahankan bahasanya dan secara gradual memungut kosakata bahasa yang lain, maka hal itu sudah mengarah kepada pergeseran bahasa. Sementara itu, pemertahanan bahasa lebih mengacu kepada sebuah situasi dan di mana anggota-anggota sebuah komunitas bahasa mencoba untuk menjaga bahasa yang mereka miliki dengan cara selalu menggunakannya. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Fatmawati Nur. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Intan Octaviani. Kepada Intan dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya menurut Sidar Al-Wasilah, pemertahanan bahasa secara umum juga sangat erat kaitannya dengan pemertahanan kebudayaan. Hal ini terjadi karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu nilai bahasanya terletak pada makna yang disimbolkan oleh bahasa. Bahasa Inggris misalnya dianggap sebagai simbol modernisme dan teknologi, sementara itu bahasa Arab dianggap sebagai simbol agama Islam. Yang kedua yaitu dalam konteks Indonesia. Rujukan budaya nasional pada mulanya tiada lain adalah budaya-budaya etnis yang diklaim khususnya oleh para birokrat pemerintahan atau sekelompok etnis dalam masyarakat Indonesia sebagai budaya nasional. Yang ketiga yaitu pada umumnya orang-orang asing yang mempelajari bahasa Indonesia dan bahasa daerah lebih banyak didasari oleh minat mempelajari budaya daripada bahasanya sendiri. Penelitian pemertahanan bahasa dari bahasa Melayu Loloan oleh Sumarsono 1990. Penelitian ini memfokuskan pada pencarian faktor-faktor pendukung pemertahanan bahasa Melayu Loloan. Bahasa ini dipakai oleh Guyup Loloan, suatu guyup minoritas beragama Islam, tinggal di tengah-tengah kota negara, Bali. Menurut sejarah, guyup ini mulai datang ke Bali pada pertengahan abad ke-17. Mereka adalah pelarian pasukan Goa, Sulawesi Selatan. Seabad kemudian, pertengahan abad ke-18 muncul gelombang kedua. Kali ini berasal dari pelarian armada angkatan laut dari Pontianak. Mereka inilah yang kemudian menjadi inti guyup Loloan yang memperoleh
konsesi tempat tinggal di Banjar Loloan di sebelah penyebelahan Ijo Gading pada awal abad ke-19. Bahasa Loloan sendiri sebenarnya merupakan ragam atau varietas bahasa Melayu. Penuturnya menanamkan bahasanya bahasa omong kampung. Sedangkan peneliti ini memakai istilah bahasa Melayu Loloan atau BML. Ciri khas bahasa Melayu Loloan yang menonjol adalah bunyi. Ciri khas bahasa Melayu Loloan yang menonjol adalah bunyi pepet pada akhir kata terbuka dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang berbunyi a. Jadi seperti bahasa Bali, struktur morfologinya terutama afiksasinya juga banyak dari bahasa Melayu. Pada pembahasan pergeseran dan pemertahanan bahasa, kelompok 5 mereview artikel dengan judul Pergeseran dan Pemertahanan Bahasa Jawa pada komunitas band di Studio Iron Kabupaten Kebumen. Dengan penulis Puji Hadiati dengan nama jurnal Pendidikan Bahasa Sastra dan Budaya Jawa. Dengan tanggal review 12 November 2022. Abstrak. Pada artikel ini mengkaji tentang bentuk permasalahan pergeseran dan pemertahanan bahasa pada salah satu bahasa daerah yang ada di Indonesia, yaitu bahasa Jawa. Pada komunitas anak band di Studio Iron. Pergeseran bahasa yang terjadi pada percakapan anak band di Studio Iron terdiri dari beberapa bentuk seperti frasa, klausa, kata, dan pemertahanan bahasa terdiri dari dua bentuk, yaitu pemertahanan aktif dan pemertahanan pasif. Di bagian pendahuluan, penulis memaparkan tentang sosiolinguistik. Sosiolinguistik sendiri merupakan ilmu yang mengkaji suatu bahasa yang dikaitkan dengan kondisi masyarakat. Penulis menjelaskan bahwa penggunaan bahasa yang berbeda antara individu yang satu dan individu yang lainnya menyebabkan munculnya penggunaan dui bahasa yang berujung ke pergeseran bahasa Jawa. Pada metode penelitian, pada artikel ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, teknik rekam, teknik catat, dan wawancara. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Intan Oktaviani. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti Nur Hanifah. Kepada Siti Nur Hanifah, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Intan Oktaviani. Pada landasan teori penulis menggunakan teknik analisis data, mengumpulkan data, serta menyimpulkan data hasil penelitian. Selanjutnya, permasalahan. Permasalahan dibahas di penulis dalam artikel ini adalah mengenai pergeseran dan pemertahanan bahasa Jawa pada komunitas band di Studio Orion, Kabupaten Kebumen. Objek penelitian yaitu komunitas band di Studio Orion, Kabupaten Kebumen. Hasil pembahasan yang pertama yaitu penggunaan bahasa lain selain bahasa Jawa dalam percakapan komunitas anak band menunjukkan adanya pergeseran bahasa Jawa yang sedang berlangsung. Pergeseran bahasa Jawa dalam komunitas anak band terdiri dalam bentuk frasa, klausa, kata, maupun dasar. Lanjut, moderator. Yang kedua, adanya penggunaan bahasa Jawa dalam percakapan komunitas anak band menunjukkan bahwa bahasa Jawa dalam komunitas anak band tersebut dilihat dari percakapan berikut. Yang pertama, ya mboh, pas agi kayak neng buri kue, neng buri galon urung tek singkirkan koh. Dan pada kalimat B, kayak kue, sing duwe rumah makan. Pada kalimat yang pertama tadi, penggunaan bahasa Jawa dalam percakapan yang dilakukan secara penuh tanpa adanya penggunaan bahasa lain. Dan pada kalimat D, kalimat yang baik dan benar dalam bahasa Jawa apabila diubah menjadi kayak kue. Lanjut. Jadi simpulan dari artikelnya itu,
Yang pertama, terdapat banyak penggunaan bahasa lain selain bahasa Jawa yang terdapat pada kalimat berbahasa dalam percakapan komunitas anak band di Studi Oyon. Yang kedua, dalam percakapan tersebut menunjukkan bahwa pemertahanan bahasa Jawa cenderung lebih banyak dilakukan secara pasif dibanding aktif, baik disengaja ataupun tidak. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siti Nur Hanifah. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah dan janggal, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.